Di sini aku bakal jelasin alurnya dari awal sampai akhir ya, dari sisi mahasiswa juga dosen. Pertama dari penambahan akunnya dulu, itu tuh dia nambahin manual di tabel mahasiswa sama tabel dosen ya untuk akunnya. Jadi pertama tuh misal di mahasiswa, kalian mau insert mahasiswa baru, kalian itu harus insert dulu di sini secara manual. Habis itu nanti juga kalian harus nambahin akunnya secara manual melalui super admin. Di sini misalkan udah ada mahasiswa ya, nambahinnya di insert gini ya. Sama dosen juga sama, dia nambahin manual pakai insert gini. Oh iya, sama di mahasiswa itu, bentar mana tadi? Di mahasiswa itu untuk mahasiswa NIM-nya ini harus antara 3 sama 4 ya depannya. Soalnya itu buat nentuin prodinya dia IK atau TRK. Terus masuk ke super admin ya. Di super admin ini kan dia mau nambahin pengguna ya. Jadi pertama tuh kan harus nambahin dulu manual di mahasiswa sama mahasiswa dosen ini. Sama dosen ini. Terus baru nambahin akunnya di sini dan nama lengkap sama emailnya tuh harus sama ya kayak yang ada di database tadi. Misal di sini emailnya ini gladio@gmail.com. Di sini juga harus sama. gladio@gmail.com. Dan role penggunanya harus sama mahasiswa ya. Misal di sini mahasiswa, di sini juga mahasiswa. Untuk dosen juga kayak gitu. Oke, untuk simulasi keduanya di sini dari penambahan TA ya, tugas akhir. Di sini aku udah login jadi Noctis Kailum ini ya. Ini dari sisi mahasiswa. Pertama kita kan nambahin tugas akhir nih ya, judulnya misal membuat IoT gini lah. Terus nama anggota kelompok ini kan dia opsional. Tapi kalau misal kalian isi misal Regi gini, terus kalian pilih Regi gini, terus ajukan judul, nanti itu otomatis tuh si Regi itu juga ngebuat tugas akhir juga yang sama, yaitu membuat IoT. Jadi kalau dilihat dari database-nya di TAS itu tuh sama membuat IoT. Ini kan ID-nya Noctis sama ini ID-nya Regi, jadi tuh sama. Langsung ngebuat dua gitu loh, karena sekelompok. Nah di sini kan skemanya habis dia buat ini dia nunggu di plotting dari adminnya. Dan ini yang bisa ngeplotting itu cuman admin ya, dosen itu nggak bisa ngeplotting. Jadi misal di sini di super admin kan dia juga sebagai dosen admin. Ini aku coba plotting dia di bimbingan. Nah ini langsung dua yang muncul di Noctis sama Regi. Di sini aku mau nyoba nyelesain yang Noctis aja ya. Jadi misal di sini aku plotting dosen pembimbingnya. Misal dosen pembimbingnya itu yang pertama siapa ya? Anna Snyder sama Koseto Snyder. Dan ini tahun akademiknya pilih yang paling terbaru aja ya. Terbaru. Nah, ini ada masalah sedikit ya di di plottingan tadi tuh. Soalnya dia tuh yang di tahun akademiknya ini kan sampai 2023-2024, harusnya kan sampai 2024-2025. Jadi ini harus diganti secara manual ya di sini. Bentar mana ya? Bimbingan so bla 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 bla. Nah di sini ya, di tahun akademiknya ini harus diganti ya, karena itu kayaknya PR ya, itu belum dianu. Jadi kalau lihat sini nanti muncul ya. Nah ini udah muncul. Nah terus ini untuk bimbingannya ini kan harusnya kan 8 ya, tapi aku buat bimbingan countnya itu jadi 3 aja ya, biar aku buat satu aja lah. Aku buat satu aja biar nanti cepat masuk ke sidang akhirnya karena ini simulasi. Oke, ini kalau di reload nanti udah keluar ya pembimbing 1 sama pembimbing 2-nya. Terus di pembimbingan ini pertama kan nambah bimbingan.
Pertama masukin judul bimbingan 1, terus keterangannya apalah, gini aja lah. Terus habis itu pilih pembimbingnya mau Anna Snyder atau Cosito Snyder, kan ada 2 pembimbingnya itu. Terus ini jadwal bimbingan. Sama ini file lampiran ini sebenarnya opsional ya, mau diupload apa enggak. Tapi sini aku mau nyoba upload aja. Oke, kalau belum diverifikasi di sini statusnya itu belum diverifikasi. Dan ini kalau mau preview filenya ya, pencet yang gambar ini. Terus aku tambahin lagi untuk yang bimbingan ke dosen bimbingan satunya, bimbingan 2. Pilih pembimbing 2 10/10/2024. Ini aku kosongin aja, itu dia tetap bisa ya. Tapi nanti dia nggak ada preview filenya. Oke, terus habis itu di bagian dosanya itu kan dia harus ACC ya untuk bimbingannya. Bentar, tak login dulu. Oh iya, sama email dosennya tuh nggak boleh pakai Gmail ya, harus pakai polinesac.id. Kok nggak bisa? Bentar. Tabelnya mana ya? Users. Bener kan Ana? Nggak bisa ya. Bentar. Salah. Kayaknya ada yang salah ya passwordnya. 2. Oke. Terus siapa tadi? Si Koseto juga salah passwordnya. Nih ya, Koseto. Oke. Mana polines.ac.id. Nah, sini masuk ke mahasiswa bimbingan ini kan harus validasi ya dari dosennya di sini. Pencet dilihat aktivitas tadi, terus ini aksinya kalau mau ngevalidasi bimbingannya. Dan sebelumnya bisa di preview dulu ya, file bimbingannya kayak gimana. Oke, di sini langsung divalidasi aja. Dan nanti statusnya di sini berubah jadi udah diverifikasi. Dan kalau udah diverifikasi itu dan jumlah bimbingannya memenuhi, dia bisa nyetak lembar kontrol kayak gini. Jadi lembar kontrol itu isi bimbingannya gitu loh, apa aja. Oh ya, ini untuk tanda tangannya belum aku kasih ya. Terus sini masuk ke dosen satunya lagi. Ini masuk ke dosen yang kedua di mahasiswa bimbingan ini. Nah, di sini sama ya kayak tadi, memvalidasi. Oke. Situ ini kan udah selesai ya. Dia bisa, nah, habis pembimbingannya udah selesai kayak gini, dia itu langsung mendaftar di sidang gini ya. Tapi sebelum sidang tuh dia harus upload dulu surat-suratnya ini, misal keterangan magang, KKL, TOEIC, naskah bla 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 ini. Jadi upload dulu
Misalnya aku upload dulu satu-satu ya. Terus nanti tuh yang ACC itu dari admin juga ya, dari dosen admin, bukan dari apa namanya, bukan dari dosen. Jadi dari admin semua yang apa ACC untuk syarat-syarat sidang. Bentar. Nah, kalau udah ini juga bisa di preview kayak gini ya. Kalau mau lihat previewnya. Terus nanti yang ACC kayak yang aku bilang tadi tuh super admin ya. Di sini aku keluar dulu. Oh iya, di sini kalian harus menyetujui untuk sidang ya dari dosennya itu, dari dosen pembimbing. Ini kan pembimbing 2, udah berarti langsung disetujui aja untuk sidang. Sama pembimbing 1 juga harus menyetujui ya, biar dia bisa lanjut ke sidang. Dari Anna. Ini juga harus menyetujui di sini. Nah, ini kan berarti yang bimbingan ini udah selesai, masuk ke skema berikutnya itu di sidang tugas akhir ini ya. Jadi dia nungguin plotting sama harus upload tadi. Jadi dia nungguin plotting dulu dari admin ya, dari dosen admin. Nah, dari menu admin ini ya. Mana tadi? Nah, ini cek syarat sidang ini. Di sini langsung diverifikasi aja semuanya. Kalau mau di preview dulu juga bisa ini. Ini untuk dokumen tidak valid sama dokumen valid gini. Kalau dokumen tidak valid gini, berarti nanti dia harus upload ulang ya untuk mahasiswanya, tapi ini kan udah valid ya. Aku buat valid semua jadi langsung bisa. Oke, terus si daftar tugas akhir. Ini milih dulu ya jadwal sidangnya sama coba sama judul finalnya. Kalau misal judul finalnya berubah ya diganti. Kalau misal masih sama kayak pas daftar tugas akhir ya nggak usah diganti. Terus untuk jadwal sidangnya ini kan ada milih-milih gini. Nah itu tuh dia nambahinnya tuh manual di database juga. Nambahin di ruangan TA, sesi TA, sama di jadwal sidang. Untuk nambahin jadwalnya harus nambahin 3 itu di ruangan TA, sesi TA, sama jadwal sidang gitu. Terus ini udah ya langsung daftar sidang. Iya. Nah, masuk ke skema terakhir ini ya di sidang tugas akhir ini harus nunggu dulu. Pertama nunggu diplot sama dosen admin ya, bukan admin sekali lagi. Jadi kalau lihat di tugas akhir ini nanti udah muncul di sini. Nah, ini belum diplotting ini. Jadi nanti dia ngeplotting 4 orang, 3 penguji sama 1 sekretaris. Sini plotting penguji. Misal penguji 1 siapa ya? Ini hasilnya kan udah secara otomatis dia ngeplot sendiri gitu, tapi kalau misal mau milih juga bisa ya. Misal di sini update penguji. Nah, udah terjadwal ya di sini. Untuk update-nya ini kayak gini. Di sini juga nanti udah muncul sidang tugas akhirnya gimana. Nah, ini kan ya kan tanggal Rabu 8 Oktober 2025. Ini karena biar cepet aja aku ganti di database-nya ya. Jadi di jadwalnya itu bisa diganti. Saya mana sih 2025 ini ya. Aku ganti jadi 2024, berarti udah jadi 2024 tanggal 8. Oke. Di sini berarti tinggal
tinggal nunggu nilai dari admin, dari dosen pembimbing sama dosen penguji. Di sini kan berarti dosennya kan si Ana itu. Dia harus nginputin nilai ke mahasiswanya tadi. Di sini misal input nilai kan. Terus ini 100 semua simpan. Oke, yeah. Nah, sudah terlaksana. Jadi nilainya dari Anasna itu udah keluar. Dan nilai akhirnya masih 25 karena dia kan harus dapat nilai dari pembimbing sama penguji. Terus selanjutnya ke pembimbing kedua. Seto poinnya di sini input nilai kayak tadi. Oke, udah terlaksana, berarti 2 dosen udah, terus yang ke penguji. Penguji juga nginputin nilai. Siapa aja tadi? Axel Andriandroko, Rizal, sama Zulfikar. Yang tugas akhir. Nah, kemarin itu kan katanya kan input nilainya tuh nggak kelihatan ya. Sebenarnya itu tuh Ali tuh salah mencet ya. Dia mencetnya di menu admin ya, bukan di menu dosen. Dia mencetnya di sini. Harusnya tuh mencetnya di tugas akhir, sidang tugas akhir gini. Nah, itu baru ada input nilainya. Oke, simpan. Terus ke Rizal. Penguji selanjutnya. Sidang tugas akhir, input nilai. Simpan, yeah. Keluar sama yang terakhir Zulfikar. Nah, dia ngasih nilai ini untuk nilai ini yang terakhir ya. Terus untuk yang nentuin dia lulus atau enggaknya itu dari sekretaris ya. Jadi yang ngubah status kelulusannya itu sekretaris, bukan dari admin ya. Di sini sekretarisnya Januar. Polines Aceh. Nah, di sini yang nentuin lulus dengan tidak lulus itu dari sekretaris yang udah diplotting sama admin tadi. Nah, di sini kan berarti kan udah selesai ya. Udah selesai. Nah, terus di sini kalau misal aku ubah statusnya jadi tidak lulus, maka tampilnya di sini tidak lulus. Nah, di sini tuh ada 3 kondisi ya, tidak lulus, lulus dengan revisi, sama lulus. Kalau tidak lulus tuh dia nggak tampil apa-apa di bawahnya sini. Tapi kalau misal aku ubah jadi lulus dengan revisi, nah nanti dia ada daftar revisi sidang di bawahnya status sidang yang mengharuskan mahasiswanya itu ngerevisi tugas akhirnya gitu. Terus kalau misal udah lulus, dia nanti yang tampil itu upload lembar pengesahan. Jadi dia harus ngupload lembar pengesahan yang nanti bisa dilihat sama dosen pembimbing sama dosen penguji. Nah, di sini kalau lulus dengan revisi, itu kan dia buka daftar revisi sidang, terus dia harus nambahin revisi. Dan revisi ini kan bisa dari pembimbing, bisa dari penguji ya. Di sini misal aku dari pembimbing, masuk 1. Untuk file lampiran ini nggak wajib ya, jadi dia boleh kosong.
belum aku atur ding, jadi nggak bisa kosong kalau sekarang. Kayak gini, dan dia harus diverifikasi sama anunya, dosennya itu. Sama ini untuk status revisi ini belum ya, belum bener. Jadi harusnya itu ini tuh nggak tampil kalau misal dia belum revisi. Jadi nanti ini ya ini PR sih buat aku. Ya intinya sama lah kayak pembimbing ini. Nanti juga ada cetak lembar revisi yang isinya itu daftar revisi yang udah dilakuin. Ya gitulah. Terus ini kalau aku buat lulus, terus kan munculnya upload lembar pengesahan. Dia tinggal ngupload. Misal apa ya ini. Nanti dari sisi dosen itu dia bisa ngelihat apa lembar pengesahannya ya. Misal di sini kan pembimbingnya Ana. Berarti si Ana itu dia bisa ngelihat lembar pengesahannya yang aku upload tadi ya. Nah, cetak lembar pengesahan gini. Udah. Ya, udah sih. Kayak gitu aja sih alurnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Oke.